Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Nah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ya, kita banyak mengambil faedah dari Ustaz kita, hafizahumullah taala, yang dengannya ana teringat sebuah beberapa kata dalam sebuah hadis, yakni ketika neraka itu akan dimasukkan lagi ke dalamnya orang-orang untuk diazab, dimasukkan lagi, sehingga dalam riwayat dikatakan, neraka mengatakan hal min mazid, apakah masih ditambah lagi, yakni yang ingin anak katakan adalah ya, faidah terkait judul yang sama telah kita ketahui, telah banyak disampaikan oleh asatidzah, wala nuridu an nutila alaikum, dan kita mungkin tidak ingin berpanjang-panjang. Kemudian teman sekalian, barakallahu fikum, jadi judulnya kurang lebih adalah rambu-rambu dalam persaudaraan, dalam apa namanya, rambu-rambu dalam persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau yang semakna dengan itu. Mungkin di antara yang ingin atau yang bisa kami sampaikan adalah, di antara salah satu rambu itu adalah bersabar. Jadi kami atau sebelumnya ya, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, jadi kami dari Buton kemarin ke sini baru sampai dari perjalanan dari Kendari. Naik motor sendiri pada Allah karena tidak ada teman yang bisa diajak. Kemudian sehubungan dengan apa yang ingin saya sampaikan, jadi jalan-jalan menuju ke sini itu banyak, bisa kita bilang rambu-rambu, ya, banyak rambu-rambu. Yang dengan rambu-rambu tersebut, ya, seorang yang berjalan ketika bersafar melewati jalan-jalan, ya dia banyak tertolong dengan adanya rambu-rambu. Dia tahu beberapa meter ke depan akan ada turunan berbelok ke kiri, turunan berbelok ke kanan. Nah, yakni rambu itu sangat penting. Rambu sangat penting. Begitu pula dalam ukhuwah fillah, persaudaraan di atas keinginan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rambunya, barakallahu fikum, adalah bersabar. Ya, bersabar. Pertama, kesabaran itu adalah hal yang sangat luar biasa di dalam agama ini. Adalah hal yang sangat luar biasa di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffawna," atau hanyalah, yang terjemahan maknanya hanyalah pahala dari orang-orang bersabar itu disempurnakan di hari kiamat. Ya, pahala orang-orang bersabar disempurnakan di hari kiamat. Padahal asalnya amalan-amalan atau pahala-pahala dari amalan-amalan seorang mukmin semuanya akan disempurnakan di hari kiamat, semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah disempurnakan ujurakum, pahala-pahala kalian itu di hari kiamat. Seorang mendapatkan akibat baik dari amalan ibadahnya di dunia, maka itu bukanlah balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala didapatkan di hari kiamat. Ya, bersamaan dengan asalnya, umumnya seluruh amalan itu sempurnanya dibalas di hari kiamat. Tapi di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran disebutkan pula, atau secara khusus disebutkan tentang kesabaran. Ini menunjukkan bahwa sabar itu adalah hal yang besar di dalam syariat ini, di dalam agama ini. Dalam ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar.
Ya, seandainya kita katakan seandainya tidak ada ayat lain yang menunjukkan keutamaan kesabaran selain ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar, maka bukankah hal itu sudah sangat cukup? Kalau seorang itu merasa tenang bekerja dengan si fulan, lebih cepat selesai urusannya, lebih aman keadaannya, ya karena bersama dengan fulan dari manusia, ya bagaimana keadaan orang yang yakin bahwa Allah bersama dia? Bahwa Allah bersama dia. Ini didapati oleh orang-orang yang berhias dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian dalam hadis yang sahih juga tentang kesabaran, Rasulullah SAW bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Seseorang itu, kata Nabi, tidaklah diberi dengan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kalau Allah beri sesuatu kepada seseorang, nah tidak ada yang lebih baik dan lebih luas selain Allah beri kepada orang tersebut kesabaran. Allah berikan dia kesabaran. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesabaran ini bidang atau tempat terbaik di mana kita bisa mengaplikasikan kesabaran ini adalah bersabar ketika bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sabar itu harus dipraktekkan, diberikan, diaplikasikan kepada sesuatu, maka yang paling baiknya di antara yang paling utamanya adalah bersabar ketika bersama dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam komunitas, ya dalam yayasan, dalam sekolah, dalam majelis pengajian misalnya, ya adalah hal yang pasti kita dapati berbagai macam dinamika, ketidaksatuan opini, ya, kesalahpahaman dan lain-lain. Maka hendaknya kita sebagai orang-orang yang menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan hal-hal yang tujuannya adalah kebaikan, ya harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak bersabar antara satu sama lain. Ya, di antara yang disebutkan oleh Ustaz tadi, kalau ada ketersinggungan antar sesama ikhwan, sama saudara, maka jangan sampai membuat kita lari dari pengajian, lari dari keutamaan ilmu. Terlalu besar hal yang kita tinggalkan untuk hal yang kecil seperti kesalahpahaman. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan dari majelis ilmu, dari berbagai macam bentuk-bentuk dakwah yang bisa luput dari kita, hilang dari kita, ya, kalau kita tidak menghadapi segala macam bentuk ikhtilaf dari dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara perintah sabar yang Allah sampaikan dalam syariat, Allah memerintah kita untuk bersabar ketika bersama bermuamalah dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan ayat yang tadi oleh Ustaz. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Sabarkanlah jiwamu, wahai orang-orang beriman. Sabarkanlah jiwamu ketika engkau bersama dengan orang-orang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabar kepada atau dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang-orang senantiasa berdoa, salat atau doa masalah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang, ya, di pagi dan petang hari. Kita sabar sama orang-orang seperti ini. Sabar sesama ikhwan, ya. Sabar sesama ikhwan. Ini sabar yang begini, ini diantara rambu-rambu yang menjaga persatuan, diantara rambu-rambu yang menjaga ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, menjaga ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai diantara kita ada yang tidak bersabar dengan ikhwan yang berada di atas kebaikan, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar, kemudian memilih meninggalkannya, bergabung dengan orang-orang yang pada mereka ada jenis-jenis kerusakan. Ya, pada mereka ada jenis-jenis keburukan. Nah, ini diantara hal yang sangat merugikan. Diantara hal yang sangat merugikan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ya, kalau kita tidak bersabar di atas kebaikan yang sangat besar seperti ini, ya, maka kita akan bersabar pada hal-hal seperti apa lagi? Ya, tidak disinggung tadi bahwa nikmat ukhuwah itu, nikmat Islam, berada di atas majelis ilmu, berada punya peran sedikit atau banyak dalam dakwah,
itu sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehubungan dengan keimanan, sehubungan dengan ya orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan sebuah permisalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina amanu." Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan, percontohan untuk orang-orang yang beriman. Permisalan apa? Imra'ata Fir'aun. yakni istrinya Fir'aun, menjadi permisalan untuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau sebutkan bahwa jadi istri Fir'aun itu adalah contoh bagi orang-orang yang beriman, ya, bahwa orang-orang yang beriman itu tidak termudaratkan, tidak mendapatkan keburukan ketika mereka mukhalatah, bercampur baur dengan orang-orang kafir. Ya, selama mereka punya kebutuhan kepada mukhalatah itu, muamalah tersebut. Ya, bagaimana tidak? Istri Fir'aun, suaminya siapa? Ya, Fir'aun, ya. Istri Fir'aun, suaminya Fir'aun, orang yang paling jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tokoh antagonis paling utama di masa itu, ya, musuh utama Nabi Musa, ya, istrinya Fir'aun. Dia tidak termudaratkan, keimanannya tidak terganggu, bersamaan dengan dia berada dengan orang yang paling besar permusuhannya, ya, utamanya dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi istri Fir'aun adalah permisalan. Ya, hanya saja barakallahu fikum, apakah kita merasa aman ya dari fitnah? Apakah kita merasa aman dari terjatuh kepada kekufuran misalnya? Kalau kita bermudah-mudahan dengan bermuamalah atau bercampur baur dengan orang-orang yang pada mereka ada jenis-jenis keburukan. Ya, tentu saja tidak. Seandainya Imra'atu Fir'aun bisa memilih, tentu saja dia akan memilih tetap berada di atas keimanan dan bersama dengan orang-orang yang baik. Dan bersama dengan orang-orang yang baik. Iya. Kemudian masih dari lanjutan ayatnya, bahkan istri Fir'aun sendiri pun yang dijadikan permisalan untuk orang-orang beriman yang keimanannya tidak terganggu ya dengan mukhalatah bersama orang-orang kafir, bahkan doanya adalah Rabbi binili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku indaka, di sisimu, baitan fil jannah, rumah di surga. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, qala ulama ikhtarat al-jar qabla dar. Lihat, istri Fir'aun yang menjadi permisalan orang-orang beriman yang keimanannya sangat kokoh. Ya. Jadi qala Qatadah, jadi Fir'aun itu tidak termudaratkan keimanannya walaupun dia bersama dengan kekufuran suaminya. Karena hina atau atsrabbaha, karena dia tetap mentaati Rabbnya. Bersama dengan itu doanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu, ya, di sisimu rumah di surga. Nah, kata Ibnu Katsir tadi, berkata para ulama, istri Fir'aun ini dalam doanya mendahulukan penyebutan tetangga, tanda kutip tetangga, sebelum rumah. Ikhtaratil jara qabla dar. Dalam doanya tadi, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu, jadi tetangganya itu, jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitan fil jannah, sebelum kemudian rumah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya dekat dengan orang-orang yang soleh. Ya, bersabar tadi, bersabar dengan segala hal-hal yang kita dapati dari gangguan-gangguan, ya, dari kata-kata yang mungkin menyakiti hati. Maka patutlah kita bersabar, terlebih bersama dengan orang-orang yang mentaatikan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar ketika bersama bermuamalah dengan para ikhwan, ya, para ikhwan. Telah disebutkan bahwa manusia ya seluruhnya adalah orang yang tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari membuat kesalahan-kesalahan, termasuk diantaranya adalah menyakiti hati. Ya, tapi kita harus bersabar di atas hal tersebut karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka, ya tadi, sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru. Ini kan ikhwan-ikhwan. Ya, alhamdulillah kita semua ya selama sudah ngaji terjaga salatnya, alhamdulillah. Terjaga majelis ilmunya. Ya, kalau ada kesabaran mau kita berikan kepada seseorang, yang paling pantas mendapatkannya adalah saudara-saudara kita di majelis ilmu. Ikhwan-ikhwan kita tadi, ya.
Karena semua tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Di antara perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Fudail bin Iyad, beliau menyebutkan bahwa man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang menginginkan mencari mau akhon, mau saudara, teman, kerabat bila aibnya tidak punya aib sama sekali, tidak pernah menyakiti hati, tidak punya kesalahan sama sekali, baqiya bila akhin, kata beliau, dia akan berakhir tanpa saudara satupun. Kalau ada orang mencari saudara yang tak punya kesalahan dan seterusnya, dia akan berakhir tanpa satu orang pun saudara, berakhir tanpa satu orang pun teman. Karena itu tadi. Kemudian di antara perkataan orang Arab juga, man atau turidu muhadzaban la aiba fihi hal udun yafuhu bila dukhan. Apakah kamu menginginkan seorang teman terpelajar yang tidak punya aib? Bukankah apakah gaharu itu, kayu gaharu itu, apakah dia bisa semerbak wanginya keluar tanpa dukhan? Ini tanpa asap. Hatta gaharu yang wangi, semerbak wanginya, untuk bisa keluar aromanya, kebaikannya, dia juga punya tanda kutip aib. Itu butuh untuk mengeluarkan asap. Asap ini sebagai hiasan untuk aib itu sendiri. Kamu ingin teman yang tidak punya aib padanya, apakah gaharu itu keluar semerbak wanginya tanpa mengeluarkan asap? Dan kita tekankan bahwa asap itu hanya hiasan dari bentuk-bentuk kekurangan, bentuk-bentuk kekurangan. Ini pasti ada kekurangan. Cuma terkait perkataan tadi, disebutkan di sebagian potongan tulisan bahwa ada yang menjadikannya sebagai dalil untuk bersama-sama berkumpul saling menasihati dalam keadaan merokok. Karena dalilnya asap tadi kan. Kita ini masih saling menasihati, nggak apa ada asapnya. Hal udun yafuhu bila dukhani. Apakah gaharu itu tidak bisa keluar semerbaknya? Bukankah gaharu itu tidak keluar semerbaknya, melainkan dengan adanya adanya asap, adanya asap. Kemudian dijelaskan di tulisan tersebut, karena syekhnya menegurnya, maka syekhnya pun memberikan balasan yang menakjubkan. Kata beliau, uridu muhadzaban la aiba fihi. Saya ingin teman yang terpelajar yang tidak ada aib padanya. Karihil miski yafuhu bila dukhani. Sebagaimana aroma parfum yang semerbak wanginya tanpa asap. Tapi itu disebutkan hanya untuk membantah yang pertama tadi, yang sebelumnya tadi ya. Ala kulli hal, ini kita namanya manusia ada kesalahan-kesalahan, dan kembali kepada satu rambu yang kita sebutkan tadi, yaitu sabar dalam muamalah kita, terutama kepada orang-orang yang bertauhid, kepada sama ikhwan, sama orang yang menginginkan kebaikan. Dan kita berharap dengan satu bentuk rambu itu dan rambu-rambu lainnya tadi, kita sama-sama meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sering disebutkan juga dan telah disebutkan tadi oleh Ustaz kita, yang sering disebutkan di kajian ya, bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, masjid, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pula kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara kebaikan atau amalan-amalan yang kita kerjakan, ikhwah sekalian barakallahu fikum, maka kita harus berpikir kepada sesuatu yang jauh, yaitu hari di mana setiap manusia akan diberikan ganjaran atas amalan yang dia lakukan. Jadi ke amalan-amalan kita, semua peran kita dalam kebaikan, dalam dakwah Islam, dalam dakwah sunnah, hendaknya kita niatkan untuk sesuatu yang lebih jauh, yaitu untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga. Kenapa kita mau tahan capeknya bersabar? Karena kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mau bertahan di dalam komunitas padahal kita sering tersinggung di dalamnya, tapi kita tahu itu kebaikan? Karena kita mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk sakit hati dan lain-lain itu terlalu kecil kalau dibandingkan apa yang menunggu kita dari balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sahihul Fathir, beliau bilang, saya menghayalkan bagaimana indahnya masuk surga. Di dalam surga itu tidak ada lagi yang namanya sakit.
Semua kenikmatan senantiasa didapatkan setiap saatnya. Ya, saking indahnya surga itu, kata beliau, menghayal-hayal seandainya masuk surga, saking indahnya sampai-sampai la yakadu tabu yadhiku fi tasdiki hadza. Sampai-sampai tabiat ini mungkin tidak percaya bahwa ada yang demikian itu, tempat seindah surga. Ya, sama-sama tidak percaya. Laula anna syar'a qad domanahum. Seandainya bukan karena syariat agama dalam Al-Qur'an, dalam hadis telah dijamin memang surga itu ada. Memang surga itu ada. Tapi surga adalah silahnya Allah, ya, barang dagangannya Allah. Dan barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu ghaliyah. Itu adalah hal yang mahal. Kita akan beli dengan kesabaran, kita akan beli dengan ya, amalan-amalan kebaikan, berusaha beli. Ya, berusaha dibeli. Ya, walaupun pada akhirnya segala bentuk amalan-amalan kita ini bukanlah itu yang memasukkan kita ke dalam surga, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berada di atas kebaikan ini, berusaha mengambil peran sebesar apapun, sekecil apapun, dimanapun, ya, pada akhirnya untuk berharap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW memuji seorang, tuba li abdin akhidin bi ina'i farasi. Beruntunglah orang-orang yang mengambil tali kekang kudanya, yang dia punya tali kekang kuda, fi sabilillah, untuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana fil harasah kana fil harasah. Kalau dia ditempatkan dengan kudanya ini jalan Allah di bagian belakang atau bagian depan dari pasukan, maka dia benar-benar lakukan itu. Itu tugasnya. Wa in kana fi saqah kana fi saqah. Kalau dia ditempatkan dengan kudanya ini ya, di pasukan bagian belakang, maka dia menjalankan tugasnya seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan saat ini dari mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, memakmurkan masjid, meramaikan majelis ilmu, insya Allah semuanya punya saham. Ya, insya Allah semuanya punya saham. Maka kita bersabar di atas hal-hal yang seperti ini. Ya, kita bersabar di atas hal-hal yang seperti ini. Mungkin ini dari apa yang kami bisa sampaikan. In kana fi shawaban fa min Allah, wa in kana fi khata'an fa minni min syaitan, wa ana astaghfirullah ala dzalika. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.